Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Sahabat Usyakul Quran yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita dapat berjumpa. Mudah-mudahan perjumpaan kita kali ini, perkumpulan kita pada kali ini selalu diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, serta ilmu yang akan kita pelajari mendapatkan manfaat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat Usyakul Quran, sebelum kita sama-sama membahas pembelajaran kita tentang tahsin bacaan Al-Quran, perkenankanlah saya untuk sedikit tahaddus bin ni'mah, menceritakan pengalaman proses belajar dalam mendalami ilmu Al-Quran. Baik, sahabat Usyakul Quran, saya mulai mendalami Al-Quran ketika tamat SMA Pondok Pesantren Al-Khalidin Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, pimpinan Fadilatul Syekh Abdul Hamid Ibn Abdul Halim Ad-Dari rahimahullahu ta'ala, yang mana setelah itu diteruskan, setelah beliau meninggal dunia, diteruskan oleh putranya Fadilatul Syekh Muhammad Zakwan Abdul Hamid. Atas arahan daripada guru saya, kiai saya, Fadilatul Syekh Dr. Abdul Muhid Ibn Abdul Fattah, pergilah saya ke Pondok Pesantren Bustanul Usyakil Quran, Demak, Jawa Tengah. Pondok Pesantren Bustanul Usyakil Quran, pimpinan Fadilatul Syekh Kiai Haji Harir bin Muhammad bin Mahfud At-Tarmasi rahimahumullahu ta'ala. Di sini, atau Pondok Pesantren Bustanul Usyakil Quran ini memang dikhususkan untuk mendalami Al-Quran. Bahkan di pondok ini tidak boleh santrinya untuk nyambi sekolah atau belajar yang formal. Jadi memang Pondok Pesantren Bustanul Usyakil Quran ini dikhususkan takhusus untuk mendalami ilmu Al-Quran. Perlu saya ceritakan sedikit tentang bagaimana metode di Pondok Pesantren Bustanul Usyakil Quran ini. Yaitu yang pertama, ketika kita masuk Pondok Pesantren Bustanul Usyakil Quran ini, kita harus melewati kelas bin nazar sebelum kita memasuki kelas bil ghaib atau kelas hufaz, atau bisa kita artikan kelas menghafal Al-Quran. Nah, di kelas bin nazar ini itu lebih diutamakan, lebih ditekankan belajar tahsin bacaan Al-Quran. Yang tujuannya adalah agar supaya nanti ketika seorang santri memasuki kelas tahfidz, kelas hufaz, kelas menghafal Al-Quran, itu bacaannya sudah baik, sudah memenuhi standar santri atau orang yang menghafal Al-Quran. Tetapi pada tahap bin nazar ini tidak mesti hatam, misalnya dari surat Al-Fatihah sampai surat An-Nas, tidak. Tergantung kemampuan masing-masing santri tersebut. Ada yang baru setengah juz amma sudah memenuhi kriteria untuk masuk hufaz, untuk masuk kelas bil ghaib dan mengikuti tes kemudian lulus, itu bisa seperti itu. Ada juga yang menunggu sampai bin nazarnya itu sampai setengah Al-Quran, bahkan ada yang ingin menghatamkan bin nazar terlebih dahulu, dan itu memang disarankan atau dianjurkan supaya nanti ketika dia di kelas bil ghaib, di kelas hufal, di kelas menghafal Al-Quran, itu bacaannya sudah baik dan memenuhi standar.
Nah, setelah itu baru masuk kelas bil ghaib. Baru masuk kelas hufaz. Yang mana kelas hufaz ini dibuka pendaftarannya, dibuka tesnya 2 kali dalam setahun, yaitu bulan Muharram dan bulan Rajab. Kebetulan pada waktu itu saya masuk di bulan Muharram. Jadi memang saya salah satu daripada santri yang tidak menyelesaikan kelas bin nazar. Karena pada saat itu mungkin bukannya sombong, tapi memang saya waktu itu merasa sudah memenuhi kriteria untuk standar bacaan. Jadi pada saat itu saya langsung, pada saat bulan Muharram, saya langsung mengikuti tes bil ghaib, masuk tes hufaz, dan alhamdulillah saya pada saat itu lulus. Jadi saya bin nazar, mungkin kalau dihitung bulan itu 3 bulan, seingat saya waktu itu. Nah, alhamdulillah setelah tes pada bulan Muharram, saya diterima di kelas hufaz. Masuklah saya di kelas hufaz dan mulai menghafal di situ. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala memberikan kenikmatan yang sangat besar kepada saya, bisa menyelesaikan 30 juz di kelas hufaz ini dalam waktu 2 tahun setengah. Dalam waktu kurang lebih 2 tahun setengah. Dan yang alhamdulillah lagi perlu disyukuri lagi, yaitu saya termasuk daripada santri yang diberikan sanad. Termasuk daripada santri yang meminta sanad kepada Pak Kiai. Kalau di Jawa kita biasa manggil Pak Kiai, Pak Kiai Harir. Pada saat itu saya minta sanad, alhamdulillah beliau memberikan kepada saya dan langsung diijazahkan kepada saya. Karena apa? Ini patut disyukuri, dengan sangat-sangat disyukuri. Tidak karena apa? Karena tidak semua santri yang hatam 30 juz di sana itu diberikan sanad. Bagaimana diberikan? Kadang yang meminta saja belum tentu dikasih. Dengan pertimbangan Pak Kiai seperti apa, saya tidak tahu. Yang jelas tidak semua santri yang hatam 30 juz di sana itu diberikan sanad. Hanya mungkin dengan pertimbangan seorang kiai, bahwa santri ini pantas, bahwa santri ini pantas, tidak pantas, maka diberikanlah sanad tersebut kepada orang yang layak. Mungkin seperti itu dengan pertimbangan Pak Kiai. Alhamdulillah, kesimpulannya ketika saya mondok di Pondok Pesantren Bustanul Usyakil Quran Demak, Jawa Tengah, pimpinan Romo Kiai Haji Harir Muhammad bin Muhammad Mahfud At-Tarmasi, alhamdulillah saya bisa hatam 30 juz dan mengambil sanad dari beliau. Ini adalah suatu kenikmatan yang besar yang pernah saya dapatkan sampai saat ini. Kemudian setelah selesai di Pondok Pesantren Bustanul Usyakil Quran, saya meminta arahan lagi kepada kiai saya Al-Maghfurlah Fadilatul Syekh Dr. Abdul Muhyiddin bin Abdul Fattah. Lalu beliau mengarahkan lagi kepada saya agar supaya saya kuliah di STAI Imam Syafi'i Cianjur, Jawa Barat. Ya katakanlah di sana mondok sambil kuliah. Dan memang di sana itu biahnya, suasananya lebih kepada pondok, bukan suasana perkuliahan. Di sana lebih kita suasananya itu lebih merasakan suasana pondok pesantren di sana. Nah, di sana juga singkat cerita saya ketemu dengan ahli qiraat dari Damaskus, dari Syam, yaitu Fadilatul Syekh Dr. Mahir Hasan Al-Munajjid. Beliau adalah seorang pakar qiraat dari Damaskus, dari Syam. Beliau adalah murid daripada Syekh Muhammad Sukar. Dari beliau saya juga alhamdulillah menghatamkan Al-Quran 30 juz dalam waktu kurang lebih 7 bulan. Kurang lebih 7 bulan. Karena sebelumnya saya sudah menghafalkan 30 juz di Pondok Pesantren Bustanul Usyakil Quran Demak, Jawa Tengah tadi. Nah, kepada beliau mungkin kalau dikatakan saya bisa dikatakan hanya murojaah, kemudian menyetorkan hafalan juga ke beliau, dan itu selesai dalam waktu 7 bulan. Dan alhamdulillah saya juga mengambil sanad dari beliau. Jadi saya mengambil sanad dari 2 guru. Yang pertama dari Pondok Pesantren Bustanul Usyakil Quran Jawa Tengah,
Jawa Tengah, dan yang kedua adalah dari STAI Imam Syafi'i Cianjur, Jawa Barat. Dari Bustanu Syakil Quran saya mengambil sanad dari Fadilatul Syekh Kiai Haji Harir bin Muhammad bin Mahfud At-Tarmasi. Kemudian dari STA Imam Syafi'i Cianjur, Jawa Barat, saya mengambil sanad Al-Quran 30 juz dari Syekh Ad-Duktur Mahir Hasan Al-Munajjid. Nah, itulah singkat perjalanan proses pembelajaran Al-Quran yang saya alami sebelumnya. Mudah-mudahan ini adalah suatu bukti agar supaya kita semua bisa mengambil pelajaran dari situ. Dan juga yang ingin saya tekankan dari cerita ini adalah bahwasanya sanad dalam Al-Quran itu sangat penting sekali, karena menyangkut berkenaan dengan apa-apa yang akan kita sampaikan dari bacaan Al-Quran, ya, dari bacaan Al-Quran kita menjaga keorisinilan, menjaga keaslian bacaan tersebut. Dan alhamdulillah sanad ini adalah salah satu bukti keorisinilan daripada ilmu tersebut. Jadi mata rantainya tidak putus. Kalau orang punya sanad, keilmuannya rantainya itu tidak putus sampai kepada baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau Al-Quran berarti sampai kepada malaikat Jibril, sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan pendahuluan atau muqaddimah ini dapat menjadi perhatian dan bermanfaat bagi kita semua. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.